Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang terhormat tim penilai Nirwasita Tantra tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan informasi yang terangkum dalam dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Perlu kita sadari bersama bahwa proses pembangunan akan menimbulkan dampak baik positif maupun negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Demikian pula yang terjadi di DIY. Berbagai pembangunan infrastruktur tentunya akan menimbulkan berbagai isu terkait lingkungan hidup dan kelestarian alam. Menjadi tugas kita bersama untuk mendesain dan mengupayakan pembangunan yang berimbang, melaksanakan pembangunan tanpa merusak lingkungan alam. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah DIY menerapkan ajaran luhur Sultan Agung yang terdiri atas filosofi memasuh malaning bumi sebagai upaya pelestarian alam dan lingkungan, dibarengi dengan inovasi sebagai implementasi filosofi mengasah mengising budi untuk menuju kehidupan masyarakat yang sejahtera dalam tataran filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Dalam melaksanakan perbaikan kualitas lingkungan sebagai implementasi spirit memasuh malaning bumi, terdapat 4 isu utama prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah DIY, yaitu pertama, alih fungsi lahan, bahwa rata-rata penurunan lahan pertanian per tahun mencapai 226,31 hektar atau 0,42% sebagai akibat dari pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan kepentingan masyarakat. Untuk menanggulangi penurunan produksi pertanian akibat alih fungsi lahan, maka upaya yang kami lakukan adalah dengan menerbitkan regulasi peraturan daerah pengendalian lahan pertanian berkelanjutan dan melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah penataan ruang. Di samping itu, kami berupaya mempertahankan produksi pangan dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanian ramah lingkungan, semisal menggunakan pupuk organik, pertahanan hemat air, peningkatan sarana prasarana pertanian, dan membuat percontohan pertanian modern di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Kedua, pencemaran air. Dari hasil pemantauan terhadap 10 sungai lintas kabupaten kota, dapat diketahui bahwa parameter bakteri coli memiliki kontribusi besar sebagai sumber pencemaran utama. Adapun upaya yang dilaksanakan pemerintah daerah DIY adalah dengan pemberian insentif kepada masyarakat untuk pembuatan jamban terpadu dan penyedotan jamban secara berkala. Di samping itu, untuk mengurangi pencemaran air dari parameter pencemar lain, dilakukan pengawasan dan penataan terhadap tata kelola lingkungan setiap usaha skala besar maupun rumahan dan atau kegiatan yang berpotensi pencemari air. Ini merupakan pengejawantahan semangat Memayu Ajining Tirto, yaitu mendayagunakan manfaat air untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Ketiga, pengelolaan sampah. Problematika sampah di Yogyakarta banyak dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang di DIY. Upaya yang kami lakukan adalah melakukan koordinasi dan kerjasama lebih intensif dengan pemerintah kabupaten kota, meningkatkan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat sebagai lifestyle ramah lingkungan, pengembangan bank sampah, dan upgrade kemampuan TPA Piyungan. Keempat, perusakan lahan akibat aktivitas penambangan tanpa izin. Aktivitas penambangan tanpa izin meninggalkan kerusakan berupa bekas-bekas galian. Hal ini menyebabkan lahan menjadi rusak dan tidak produktif, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi lingkungan hidup.
Upaya yang telah dilakukan adalah mendorong pelaku penambangan untuk lebih mentaati regulasi lingkungan hidup. Di kesempatan yang baik ini, perlu saya sampaikan program-program inovatif lingkungan hidup pemerintah daerah DIY. Di antaranya, pertama, Merti Kali, yaitu kegiatan yang menjunjung tinggi nilai luhur yang menyatukan manusia dengan lingkungannya. Tujuan Merti Kali adalah menjaga kelestarian fungsi selaras dengan kehidupan alam semesta dalam bingkai nilai-nilai tradisi dan budaya. Kedua, Wana Desa dan Telaga Desa, yaitu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk revitalisasi atau mempertahankan ketersediaan tutupan vegetasi, meningkatkan konservasi lingkungan, serta sebagai suatu strategi upaya perlambatan alih fungsi lahan. Ketiga, menggapai mimpi sahabat rimba. Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya mekanisme terintegrasi pada sistem tata kelola kelembagaan kehutanan yang melibatkan pemerintah daerah, koperasi, notowono, dan masyarakat. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dari pemanfaatan jasa lingkungan, sekaligus melestarikan vegetasi atau hutan melalui pelibatan masyarakat secara langsung. Pada tahun 2017, pendapatan masyarakat mencapai Rp7.851.324.500. Pada 2018 mencapai Rp9.042.413.000. Masyarakat non-pengelola mendapatkan dampak dengan munculnya pusat kuliner, kerajinan, oleh-oleh, guest house, dan sarana wisata lainnya yang ramai dikunjungi wisatawan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama memberdayagunakan alam dalam konsepsi pemanfaatkan dan melestarikannya. Memasuh malaning bumi, tumuju rahayuning nagari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap penilaian Nirwasita Tantra tahun 2020, kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta sangat mendukung terhadap kinerja rekan-rekan kami di pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, terutama terkait dengan beberapa isu yang sangat strategis dan penting bagi DIY. Terkait dengan alih fungsi lahan, memang selama ini masih laju alih fungsi lahan berkisar antara 150 sampai 200 hektar per tahun menjadi salah satu prioritas kita untuk penanganan ke depan. Salah satunya adalah bahwa sejak tahun 2011 DPD DIY bersama dengan teman-teman di pemerintah daerah telah menyusun peraturan daerah tentang pengendalian lahan pangan berkelanjutan dalam rangka untuk melestarikan dan menjaga lahan pertanian agar DIY tetap bisa menjaga ketahanan pangannya. Di sisi lain, terkait dengan pengendalian ruang, maka kami pun memperkuat peran-peran tata ruang wilayah, RT wilayah DIY untuk mengendalikan tata guna lahan, mengendalikan fungsi-fungsi lahan, sehingga semuanya bisa seimbang dan memiliki daya dukung lingkungan secara baik. Terkait dengan pencemaran air, memang banyak upaya-upaya yang harus kami lakukan dan kami dorong ke pemerintah daerah. Dari sisi kebijakan legislasi tahun 2006, DPRD bersama pemerintah daerah telah membuat peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan. Dan ini bagian dari komitmen kami DPRD
untuk mendukung kebijakan-kebijakan pengelolaan lingkungan, khususnya pencemaran air untuk selalu terjaga. Dan kami dari sisi sumber daya air juga selalu mendorong kepada teman-teman yang berfungsi dalam rangka tata guna air untuk selalu menjaga keseimbangan antara fungsi dan support tentang air ini. Terkait dengan pengelolaan sampah, 2011 kami juga sudah bersama-sama membuat peraturan daerah tentang pengolahan sampah domestik agar semakin sedikit dan semakin terkelola sampah yang muncul dari rumah tangga maupun kegiatan masyarakat sehari-hari, yang mana memang ini menjadi problem yang serius yang harus kami tangani. Dari sisi dukungan anggaran, kami selalu mensupport pemerintah daerah dan Istimewa Yogyakarta untuk serius dan menangani secara benar terkait dengan pengelolaan sampah, termasuk juga bagaimana kita mendorong jejaring sampah mandiri di masyarakat untuk berkembang, untuk secara mandiri bisa berjalan dan berperan aktif di dalam pengelolaan sampah yang pasti menimbulkan banyak masalah ini. Kemudian banyak problem juga terkait dengan aktivitas penambangan tanpa izin, yang ini juga sebuah dilema bagi kami sebagai wakil rakyat, karena yang menambang juga rakyat kita, tetapi tentu kita juga tidak ingin ada kerusakan-kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan penambangan ini. Nah, kami di DPRD bersama pemerintah daerah sudah membuat peraturan daerah tentang penambangan. Ini bagian dari komitmen kami untuk mengatur, untuk mengelola sumber daya alam kami di daerah Istimewa Yogyakarta untuk bisa dimanfaatkan secara benar oleh masyarakat Yogyakarta. Terkait dengan penambangan ini, dari sisi pengawasan kami juga proaktif di DPRD untuk selalu hadir ke titik-titik penambangan yang memang itu ada problem, ada masalah, baik itu terkait dengan legalitas perizinannya maupun adanya konflik-konflik yang ada di masyarakat. Upaya-upaya kami juga mendukung kepada teman-teman pemerintah daerah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang bergerak dalam penambangan ini, untuk paham dan sadar bagaimana mengelola alam, bagaimana mengelola lingkungan, sehingga mendapatkan manfaat, mendapatkan kesejahteraan, tetapi tanpa harus kita kehilangan masa depan bagi anak cucu kita, yaitu terkait dengan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan yang ditimbulkan. Dan banyak hal yang harus kami lakukan di DPRD, baik dari sisi fungsi-fungsi kami dalam hal anggaran, budgeting. Kami selalu support kepada pemerintah daerah untuk betul-betul memberikan perhatian yang serius terhadap isu-isu lingkungan, agar kita bisa mewariskan alam kita ini, mewariskan kehidupan kita ini kepada anak cucu kita dengan baik dan lestari. Di sisi lain, dari fungsi legislasi kami selalu proaktif untuk melakukan upaya-upaya mendorong teman-teman di pemerintah daerah untuk melakukan kajian tentang daya dukung lingkungan, kajian tentang daya tampung lingkungan. Ini harus selalu menjadi bagian dari pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah. Dan ini merupakan hal yang penting dilakukan, karena kita harus mampu mengukur dan harus mampu untuk membuat skala prioritas agar pembangunan kita ini bisa berlangsung, berkelanjutan, bisa bermanfaat bagi masa kini, dan bisa kita wariskan kepada anak cucu di masa yang akan datang. Saya kira demikian yang kami sampaikan, bagian dari komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan isu-isu lingkungan yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.